Baik, Assalamualaikum warahmatullahi pada Jumat 11 Mei SDN Bang Song sudah mensosialisasikan PPDB penerimaan peserta didik baru tahun ajaran baru ya, itu untuk tahun 2024-2025. PPDB yang diselenggarakan ini bagi siswa kelas 6 untuk masuk ke SMP negeri dan bagi siswa yang mau masuk ke sekolah dasar atau SD. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan di Aula SD Bangka 05 di diisi oleh kepala sekolah ya, sebagai pembicara, kemudian operator sekolah, kemudian ibu guru atau guru kelas 6 ya, kelas 6A dan 6B, kemudian ditambah dengan ibu wakil kepala sekolah ya. Di sini sekolah kami kegiatannya adalah kegiatan rutin yang mana siswa diberikan undangan untuk disampaikan kepada orang tua yang nantinya acara ini dapat menjadi sebuah informasi penting kepada orang tua siswa yang anaknya nanti akan melanjutkan baik itu ke SMP negeri ataupun masuk ke bangku SD negeri ya. Pada hari ini semua paparan teknik kemudian pelaksanaan yang melibatkan secara teknis ya, di sini ada sedikit bekal untuk orang tua sehingga orang tua dapat pencerahan ya pada saat anaknya mau dimasukkan ke dalam bangku sekolah baik SD maupun SMP ya. Untuk pelaksanaan SD dan SMP ini ya, itu jadwal sudah dijelaskan. Di sini kami menjelaskan secara rinci detail ya, karena di sini pun kita menggunakan proyektor ya, agar semua kegiatan ini dapat dipahami, mudah dimengerti, dan kami menggunakan pengeras suara sehingga apa yang disampaikan terdengar oleh seluruh peserta yang hadir di hari ini. Kebanyakan mayoritas yang bisa hadir adalah ibu-ibu. Ibu-ibu datang mengisi daftar hadir ya, ada nama orang tua, nama anak, beserta dengan tanda tangan dan nomor P ya, sebagai tanda bahwa orang tua tersebut telah mendapatkan pencerahan, bekal, ilmu, informasi yang berguna untuk anaknya masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, baik itu anak TK ke SD, ataupun masuk ke SD, ataupun masuk ke SMP negeri ya. Pelaksanaan ini berlangsung dari pukul 8 sampai dengan selesai karena antusiasme, karena keingintahuan dari orang tua itu sangat besar, sehingga kami melaksanakan kegiatan ini di luar prediksi kami, yang mana kami perkirakan kurang lebih sampai pukul 9, ternyata lebih dari itu ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua siswa. Kegiatan ini berlangsung sekitar 3 jam ya, jadi selesai sekitar jam 11. Kebanyakan pertanyaan adalah berasal dari orang tua ya. Jelasan yang diberikan mungkin menjadikan sedikit pemahaman, menjadikan sedikit ilmu dan manfaat yang berguna bagi masyarakat ya, yang ingin tahu minimal caranya seperti apa ya. Baik, untuk minimal cara seperti apa, mari kita sama-sama review dari sini saja. Jadi untuk slide proyektor yang ditampilkan seperti ini kurang lebihnya ya, kurang lebih seperti ini ya.
ya. Jadi pertama itu di Jakarta ini memang pelaksanaannya objektif, transparan, akuntabel ya. Tapi ini kita ambil kesimpulan. Oke, baik. Kita ambil yang saat ini Pergub nomor 15 mengenai beberapa jalur yang ada di PPDB. Pertama kita lihat ada jalur zonasi ya. Jalur zonasi untuk SD itu sebesar 73%. Untuk jalur afirmasi SD itu sebesar 25%. Afirmasi ini maksudnya jalur untuk penyandang disabilitas atau untuk keluarga yang tidak mampu. Ya, seperti itu. Untuk siswa yang tidak mampu. Kemudian untuk jalur berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, jalur perpindahan tugas ini untuk ya anak atau orang tua yang bekerjanya pindah, misalkan dari luar negeri atau dari luar pulau atau dari luar kota ke DKI Jakarta, itu tersedia sebesar 2%. Kemudian untuk jalur akademik ini untuk siswa SD itu tidak ada, artinya jalur berdasarkan nilai ya, jadi tidak ada. Dan secara penuh banyak untuk jalur SD adalah jalur zonasi ya. Berikutnya untuk masuk ke SMP, di sini jalur zonasi itu besarannya kisaran 50% ya. Artinya apa ya? Zonasi artinya zona wilayah ya yang dekat sesuai dengan kartu keluarga masing-masing peserta didik ya. Mana yang lebih dekat dengan sekolah, insya Allah itu yang lebih. Kemudian untuk jalur afirmasi, siswa mendapat kuota sebesar 2%. Nah, kemudian untuk jalur anak guru itu sebesar 2%. Untuk jalur juara atau siswa yang berprestasi di bidang non-akademik ya, itu kuotanya 5%. Dan untuk siswa berikutnya jalur prestasi akademik itu sebesar 18%. Artinya apa? Kalau siswa masuk ke SMP, siswa itu memiliki nilai rata-rata rapot atau yang dikenal dengan nama SIDANIKA. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada daya tampungnya. Kalau dilihat masuk ke SMP itu daya tampungnya 71.093, sedangkan untuk masuk SD itu 95.677 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat di sini syarat umum untuk anak siswa baru. Yang pertama, di Dinas Dukcapil itu paling lambat datanya kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil itu 10 Juni. Artinya gini loh, kalau anak ibu atau bapak itu lebih dari 10 Juni di kartu keluarga, ya sudah dipastikan itu pasti agak susah. Kenapa? Karena tidak terdata sebagai warga Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, apabila siswi calon peserta didik baru ini umurnya itu kartu keluarganya di sana dikeluarkan sebelum 10 Juni 2023, insya Allah siswa tersebut ada dalam Dukcapil dan terdata sebagai warga Provinsi DKI Jakarta. Oke ya, baik itu saja ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Kalau ada perubahan data kakak ya, kartu keluarganya masih berlaku ya, masih berlaku ya. Cuman di sini tidak bisa daftar ke sekolah negeri yang diinginkan ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Untuk anak masuk ke SD minimal 6 tahun. Artinya gini, kalau anak tersebut 6 tahun itu dihitung per 1 Juli
Jadi gini, anak itu dihitung per 1 Juli 2024 usia harus sudah 6 tahun. Sedangkan untuk masuk ke SMP negeri itu minimal usianya itu maksimal ya, maksimal artinya 15 tahun per 1 Juli 2024 gitu ya. Ya, terus syarat yang keduanya selain umur, kalau masuk SMP itu sudah ada ijazah atau bukti lain yang menyatakan sudah lulus. Oke, gampang kan? Kartu keluarga ada, anak usianya kurang 15 tahun, oke. Dan ada bukti sudah lulus, bisa daftar SMP. Jalurnya kita pakai semua. Jalur prestasi pakai, zonasi pakai, afirmasi kalau bisa ya. Afirmasi ini kalau untuk siswa SMP itu maksudnya gini, keluarga yang tidak mampu dibuktikan dengan dapat KJP atau PIP gitu ya. Kalau semua jalur bisa masuk ya, kita lihat jalur prestasi akademik Sidanira semua bisa masuk. Jalur zonasi bisa masuk semua sesuai dengan zona yang ditentukan. Oke. Kalau jalur afirmasi hanya siswa yang memiliki KJP dan PIP. Kemudian kalau jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru, itu hanya khusus tertentu anak guru atau orang tua yang pindah kerja, dibuktikan dengan surat pindah tugas ya. Baik, ini ada nilai-nilai ini Pak Guru rasa ini kita tidak sampai sejauh ini kan, ini nanti sistem yang hitung ya. Yang penting syaratnya mudah ya. Kalau masuk SD, kartu keluarga, akte, itu aja. Kakak sama akte, itu aja. Kalau masuk SMP, ada bukti lulus, kakak dan akte. Tentunya itu semua tidak terlalu berat ya. Artinya itu merupakan salah satu hal penting yang modal awal yang kita pakai untuk siswa masuk ke sekolah, baik SD negeri ataupun SMP negeri ya. Sementara biarlah sistem yang bekerja. Ini hanya penjelasan sistem ya. Dan kita yang paling utama yaitu ini ya. Ada tanggal-tanggal yang harus kita prioritaskan ya. Sebentar kita cek dulu ya. Baik. Oke, sebentar. Ya. Kita cek untuk masuk ke SD ya. Baik. Untuk masuk ke SD, nah ini adalah tanggal yang perlu diingat-ingat ya, bahwa input itu maksudnya dimasukkan ke dalam sistem daftar ya, itu 10 sampai 26 ya. Artinya punya waktu banyak sekali ya, 16 hari mulai 10 Juni sampai 26 Juni. Nah, ini itu khusus untuk yang jalur ini ya. Jalur afirmasi, maaf. Kalau jalur afirmasi untuk apa? Untuk siswa yang memiliki syarat anak tenakes yang orang tuanya meninggal waktu ada kejadian COVID-19, punya cacat disabilitas, artinya punya kekurangan secara fisik atau penyandang disabilitas. Kemudian anak pengemudi Transjakarta, anak sopir Transjakarta ya, atau buruh yang bekerja seperti pasukan oranye ya, itu pasti punya kartu pekerja Jakarta ya, atau anak yang masuk ke dalam daftar DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu mulai tanggal 10 sampai 26, itu ada tanggal-tanggalnya ya. Oke, ini jarang sih yang seperti ini ya. Kita langsung ke yang umum saja ya. Oke, baik, untuk yang umum adalah yang jalur zonasi. Nah, ini yang sangat dinanti-nanti ya. Untuk jalur zonasi ini adalah tepatnya pada tanggal 10 sampai 12. Nah, artinya apa? Pengumumannya nanti tanggal 12. Jadi jangan telat daftar ya. Kalau udah daftar terus pengumumannya harus lihat. Dan tanggal 13 sampai 14 harus aktif nih. Aktif lapor ke sekolah yang udah diterima gitu. Jangan didiamin aja, nanti kamu nggak bisa
langkah berikutnya gitu ya. Jadi harus lapor diri. Oke guys. Gini ya. Kalau untuk SD ini sangat mudah, kriterianya hanya melihat usia. Jadi usia itu semakin umurnya tua, umurnya besar, itu akan lebih diprioritaskan dibanding dengan usia yang muda ya. Kemudian berikutnya, kalau usianya sama ya, usianya sama nih 6 tahun 3 bulan contoh ya. Yang kedua itu pilihannya nih, pilihan sekolah. Kalau misalkan ini pilihan sekolah urutan pertama, ini kedua ya, yang lebih tinggi, otomatis yang lebih terpilih yang pilihan pertama ya. Waktu mendaftar, jadi waktu mendaftar ini hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Jadi usahakan daftar ya jangan diantar ya, tanggal dibuka tanggal 10 ya, kamu harus usahakan tanggal 10. Ya ada loh yang sampai nggak tidur malamnya, tunggu pukul 12 lebih ya, jadi jam 00.01. Tapi nggak gitu juga ya, kalau malam itu bagusnya kita melaksanakan sholat tahajud ya, seperti itu ya. Oke, baik, kita lihat bahwa untuk waktu mendaftar itu jadi prioritas yang ketiga ya. Kemudian baik untuk jalur zonasi masuk ke SD negeri itu cukup besar kuotanya ya, 73% ya. Kemudian berikutnya ada PPDB yang kita lihat di sini, yaitu untuk jatah anak guru atau orang tua yang pindah tugas hanya 2%. Itu bisa dilakukan pada saat tanggal 10 sampai 25 Juni ya. Ini tanggal-tanggal ini ya usahakan sih tanggal 10 ya, 10 udah daftar aja lah ya. Kemudian kita lanjut ke PPDB SMP, yang mana PPDB SMP ini juga kita lihat hampir semuanya sama ya, jalurnya sama. Pertama kita ada jalur prestasi, di mana harus didaftarkan tanggal 10 ya. Jalur prestasi itu ya dengan syarat tadi ya, memiliki usia di bawah 15 tahun, memiliki bukti kelulusan, dan dibuktikan dengan kartu keluarga yang ada di DKI ya, per 10 Juni 2023 sebelum ya. Oke, sebelum 10 Juni 2023. Oke, baik. Kita lihat di sini ada jalur non akademik ya. Artinya nih juara, kalau punya juara sertifikat juara lomba ya tingkat kota, nah itu udah bisa dipakai ya. Kuotanya ada kok ya, sebesar 5%. Kemudian kita lanjutkan dengan afirmasi. Anak panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal pada saat kasus bencana wabah COVID-19 itu juga punya kuota ya. Kemudian penyandang disabilitas juga memiliki kuota ya, kuotanya ada sebesar 25%. Dan ini ada lagi pemegang siswa, pemegang KJP ya, PIP dan KPJ ya, ini yang ada dalam daftar DTKS itu pun dapat mendaftar ya. Tentunya di sini pada bertanya ya, bagaimana? Tentunya dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan ya. Untuk KJP itu adalah di tanggal 19, sementara untuk awal yang diprioritaskan adalah untuk jalur prestasi tanggal 10 sampai 12 ya. Dan untuk jalur afirmasi pun harus daftar juga. Jadi misalkan anak tersebut ikut jalur prestasi ya, baik akademik ya, yang banyak kan akademik ya, ikut kemudian nggak keterima, atau non akademik ikut nggak keterima, jangan putus asa. Ada lagi jalur
afirmasi atau jalur yang pakai syarat kartu KJP. Kan banyak tuh yang dapat KJP, itu bisa ikut ya. Tanggal berapa? Tanggal 19. Untuk di KJP, apa sih yang jadi prioritas yang dipilih? Nah, ini ada. Pertama itu zona. Zonanya mana? Lebih dekat nggak dari rumah, antara data di kartu keluarga dengan zona yang sudah ditentukan oleh sistem PPDB. Kedua, urutan pilihan sekolah. Jadi kalau kamu milih urutan sekolah, pilihan sekolah 1, 2, 3 kan ada 3 pilihan. Ya, sudah di sistem udah ditetapkan cuma 3 pilihan. Jadi itu tidak boleh asal pilihannya acak gitu ya. Kalau bisa sih yang dekat dengan zona dulu gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga nilai, berdasarkan nilai. Kalau zonanya seimbang, urutan pilihan seimbang, sistem akan memilih nilainya siapa yang tinggi. Oh, nilainya sama juga, baru waktu mendaftar itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ya gambaran ya, kalau milih harus seperti apa sih gitu ya. Oke, berikutnya adalah jalur zonasi. Nah, ini yang sangat dinanti ya, karena jatahnya itu wah besar sekali. Kalau afirmasi atau KJP ini yang terkenal dengan jalur KJP kan 25%, kalau zonasi itu 50% ya. Tapi dengan catatan ya, kita juga harus lihat kartu keluarganya ya nggak. Kalau kartu keluarganya itu kira-kira jauh dari rumah dengan sekolah yang dituju yang kita pilih, lebih baik nggak usah ya. Nggak usah, kenapa? Karena kemungkinan masuknya kecil ya. Walaupun kita favorit nih ya, rumah kita di Mampang, kita pilih SMP yang di Pasar Minggu misalkan. Nah, itu lebih baik dihilangkan ego. Semua sekolah sama, sekolah semua bagus semua. Yang penting kitanya sekolah niatnya yang benar, belajar yang benar, dan kita lakukan yang benar gitu ya. Insya Allah sekolah itu akan nilaimu, kemudian prestasimu akan baik jika kamu sendiri yang mau merubah diri kamu sendiri ya. Sesuai dengan hadis ya, Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Oke, maaf jadi ceramah. Kemudian untuk berikutnya ada jalur pindah tugas orang tua atau anak guru, hanya 2%. Jadi jangan kita istilahnya sih syirik kita. Saya juga bus ini hanya mengikuti juknis ya. Kalau misalkan 2% tuh dikit banget. Kalau dihitung kursi ya 1 orang gitu, sering banget. Dan ini sering banget nih kosong ya. Ini jalur ini tuh sering banget kosong. Kebanyakan memang orang tua itu masuk sekolah itu banyak yang jalur afirmasi dan prestasi ya, sama zonasi ya. Itu PPDB yang kedua. Nah, PPDB kedua itu ada ya, jangan khawatir. Kalau siswanya tidak lapor diri, jadi bangku kosong. Tapi dengan catatan, ingat, tahap kedua ini kalau di tahap pertamanya itu ada yang tidak lapor diri, artinya menjadi bangku kosong untuk di tahap kedua. Mulai tanggal 1 sampai 2 Juli. Dan ini tidak boleh kita anggap banyak kursinya ya. Beda dengan tahap ini sisa ya, entah itu ada, entah itu tidak ada. Jadi jangan beranggapan kuotanya berapa persen. Nah, tahap kedua itu adalah sisa dari PPDB yang tidak lapor diri ya. Baik, berikutnya di sini ada apa ini? SKB ya. Sanggar Kegiatan Belajar. Ini baru ya. Baik, kamu nggak perlu jelaskan. PPDB bersama ini di sekolah swasta yang termasuk ini program ini udah lama ya. Pernah tahun-tahun sebelumnya udah. Tapi di sini sekolahnya di swasta, tapi gratis, tidak dipungut biaya. Ini kelebihan dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini juga jangan khawatir kalau kamu masuk ke PPDB bersama. Insya Allah
semua program ini kalau memang rezekinya bagus, anaknya berdoa yang kuat, ya orang tuanya juga berdoa juga, sholat tahajud, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah cita-cita akan tercapai ya. Kita sebagai guru di sekolah pun selalu memberikan motivasi doa ya. Motivasi doa ini untuk apa sih? Apa yang dicita-citakan itu agar tercapai ya. Jadi kebimbangan, kegundahan itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menyelesaikan masalah kita. Karena kita sama manusia semuanya pasti memiliki kekurangan, kelemahan ya, dan kelebihan tentu. Tapi dalam hal ini, apabila tidak masuk ke SMP negeri, mari kita tetap sekolah dimanapun, mau di swasta, mau di madrasah, ya MTS negeri atau MTS swasta, semuanya bagus ya. Yang harus kita laksanakan adalah yaitu kita jangan putus sekolah, bahwa kewajiban yang kita katakan ini adalah sebuah hadis Nabi mengatakan tuntutlah ilmu sampai akhir hayat. Jadi ya inilah salah satu yang harus kita laksanakan ya. Anak-anak adalah masa depan, pemimpin masa depan negeri ini, bangsa ini. Kita doakan semoga anak-anak yang lulus, yang daftar ke sekolah-sekolah itu dimudahkan dalam meraih cita-cita, dimudahkan dalam melaksanakan pendidikan, menempuh ilmu pelajaran di sekolah, dan semoga cita-cita yang mulia yang diinginkan tercapai ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian penjelasan seputar PPDB. Ini hanya penjelasan yang mungkin terbatas, banyak sekali kekurangan dari kata-kata ya. Secara pribadi Pak Guru izin mungkin ada kesalahan dalam penyampaian kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi mari kita sama-sama doakan anak-anak kita yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan, pemimpin bangsa. Semoga mereka semua bisa meraih cita-cita yang setinggi langit, mampu membawa harum nama bangsa Indonesia, dan mampu terus memajukan Indonesia ya, dan mampu membahagiakan tentunya kedua orang tua yang ada di rumah, baik ayah, baik ibu, dan menjadi contoh yang baik untuk semua orang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai